Liu Changjian adalah seorang kapten pilot. Hari ini ulang tahun anaknya yang ke-6 tahun, tapi sebelum merayakan ulang tahun anaknya, dia harus bekerja terlebih dahulu di Sichuan Airlines kota Chongqing. Pusat Meteorologi Biro Kontrol Lalu Lintas Udara sedang melihat radar cuaca di wilayah Tibet. Pemimpin kru kabin bernama Binan dan para pramugari sedang melakukan persiapan, mengecek riasan mereka, kuku jari, dan menyamakan waktu pada jam tangan mereka. Hari ini, mereka akan melakukan penerbangan dari kota Chongqing ke kota Lhasa. Kapten dan kopilot pun mengadakan meeting singkat dan mengecek rute penerbangan hari ini. Penerbangan kali ini merupakan rute spesial dataran tinggi. Liu akan ditemani oleh Kapten Liang Dong dan kopilot muda Su Yisen. Lalu 9 orang kru pesawat yang akan terbang ke Lhasa, mereka sarapan bersama. Para penumpang sudah memenuhi Bandara Internasional Chongqing. Penumpang ini yang akan melakukan perjalanan dari Chongqing ke Lhasa. Para kru mulai memasuki pesawat. Pramugari melakukan pengecekan kabin, lampu, dan fungsi alat lainnya di daerah tempat duduk penumpang. Para pilot juga mengecek kondisi tombol-tombol dan lainnya di area kokpit. Liu terlihat tidak terlalu memperdulikan kopilot muda itu. Pusat Komando Bandara Internasional Chongqing juga bersiap. Mereka melakukan pengecekan pada situasi cuaca dalam radar di monitor mereka. Pemberitahuan jika pesawat Airbus nomor Boeing 3U8633 menuju Lhasa akan segera boarding dan penumpang sudah memasuki pesawat. Ada 119 orang penumpang serta 9 kru pesawat dalam penerbangan ini. Liu meminta izin untuk lepas landas. Setelah mendapat izin dari petugas menara, Liu siap menerbangkan pesawat Sichuan 8633. Penerbangan awal pun berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Sebagian penumpang melakukan aktivitas masing-masing. Ada yang tidur, ada yang saling berbicara. Petugas pemandu lalu lintas udara memperhatikan radar yang ada di monitor mereka dan saling berkomunikasi dengan pilot. Tiba-tiba terjadi guncangan pesawat yang membuat para penumpang mulai merasa panik dan takut. Kapten Liu meminta izin untuk menaikkan batas ketinggian terbang dan guncangan berhasil diatasi. Pesawat sudah masuk ke dataran tinggi Tibet. Liang Dong keluar dari kokpit dan duduk di kursi penumpang. Dia pun mengajak seorang wanita untuk berbicara. Liu sudah mengaktifkan mode autopilot, jadi mereka bisa sedikit beristirahat. Su Yisen mencoba untuk membuka percakapan dengan Liu. Dulunya Liu adalah pilot di Angkatan Udara dan mengendarai pesawat bomber. Namun sekarang dia menjadi pilot komersil. Liu tahu bahwa Su Yisen masih muda dan bertingkah sombong. Walaupun nilai akademi Yisen bagus, belum tentu dia akan menjadi pilot yang bagus. Liu memberi nasihat kepada Yisen agar tidak suka pamer. Tiba-tiba kaca depan pesawat mengalami keretakan tanpa adanya benturan. Liu menghubungi area kontrol ketinggian dan memberitahu kejadian di dalam pesawat dan meminta izin untuk kembali ke Chengdu. Tidak lama kemudian, kaca tersebut pecah, membuat Su Yisen ditarik oleh angin, tapi dia berhasil bertahan. Pesawat pun mengalami guncangan. Liang Dong dan Bina mencoba menghubungi area kokpit, tapi tidak ada respon karena Liu sedang berusaha memegang Yisen agar tidak terpental keluar dari pesawat. Kondisi pesawat kacau membuat kru dan penumpang terombang-ambing. Pintu kokpit terbuka yang membuat angin kencang semakin mengacaukan keadaan di dalam kabin pesawat. Masker oksigen pun dikeluarkan. Pramugari meminta penumpang untuk segera memakai masker oksigen karena tekanan udara dalam kabin menjadi tidak normal. Tim area kontrol tidak bisa menghubungi Liu dan memberitahukan kepada manajernya bernama Wang Mo. Wang Mo menghubungi pihak Departemen Militer Angkatan Udara. Pesawat militer yang sedang berlatih pun diperintahkan untuk mengosongkan jalur yang akan dilewati oleh pesawat 8633. Liu terpaksa menurunkan batas ketinggian pesawat untuk mengurangi masuknya angin ke dalam pesawat. Liang Dong berusaha keras untuk masuk ke kokpit dan dibantu oleh para penumpang. Pintu kokpit pun berhasil ditutup. Dia membantu pilot dan kopilot untuk memasang masker oksigen. Wang Mu menghubungi pihak menara bandara Chengdu
karena pesawat Sichuan 8633 akan melakukan pendaratan darurat ke Bandara Chengdu. Tim Bandara Chengdu memutuskan untuk menunda semua penerbangan pada bandara itu dan menyiapkan tempat untuk pendaratan darurat pesawat Sichuan 8633. Pihak pemadam kebakaran hingga medis sudah disiapkan untuk menyambut penumpang. Wang Mu menghitung batas ketinggian penerbangan agar penumpang bisa mendapat oksigen normal, yaitu di angka 3.000 meter. Namun karena pesawat mereka sudah berada di dataran tinggi dengan ketinggian 4.500 meter, maka pesawat harus segera keluar dari dataran tinggi sebelum penumpang kehabisan oksigen. Masalah pesawat Sichuan 8633 pun sudah sampai ke telinga publik dan masuk berita. Istri Lu mendapat informasi dari temannya. Beberapa masyarakat yang keluarganya berada di dalam pesawat itu pun mulai panik. Lu mendapat masalah baru. Jalur yang harus mereka lewati ditutup oleh awan hitam dan badai petir. Lu memutuskan untuk memutar arah pesawatnya. Ada penumpang yang sadar jika pesawat mereka hanya berputar-putar di area yang sama dan menyebabkan kepanikan. Ada yang marah dan nangis. Pramugari tidak bisa menenangkan mereka. Bina meminta penumpang untuk mempercayakan semuanya kepada para kru karena mereka sudah dilatih untuk menghadapi kejadian apapun ketika penerbangan. Desakan dan kemarahan penumpang hanya akan membahayakan penerbangan ini. Akhirnya, penumpang mulai tenang dan mencoba untuk mempercayakan penerbangan pada kapten mereka. Yang Dong terus memberikan semangat kepada Lu. Setelah berputar-putar, Lu memutuskan untuk melewati jalur badai di depannya. Lu menunggu waktu agar awan hitam itu saling berpencar. Semua tim departemen yang terlibat hanya bisa melihat dengan tegang dari layar monitor. Lu melajukan pesawatnya walaupun terombang-ambing oleh hujan badai. Karena guncangan dahsyat, banyak barang yang terlempar dari bagasi kabin. Tiba-tiba radar pesawat Sichuan 8633 tidak terdeteksi lagi di monitor. Mereka kehilangan komunikasi. Walaupun begitu, Lu masih berjuang agar bisa mendarat dengan selamat dan dia berhasil keluar dari jalur badai. Radar pesawatnya pun kembali muncul di monitor. Dengan tekad yang kuat, Lu harus membawa 119 penumpang agar tiba dengan selamat. Kurang dari 65 km lagi, mereka akan tiba di Bandara Chengdu. Setelah mengetahui jika Sichuan 8633 akan mendarat di landasan 2 kanan, polisi, tim medis, dan lainnya segera menuju ke arah sana. Lu sudah mengeluarkan roda pesawat, pertanda siap untuk mendarat. Yang Dong memberi peringatan jika akan terjadi benturan keras. Binan mengerti dan dia meminta para penumpang untuk membungkukkan badan dan merapatkan kaki. Para reporter dan orang-orang sudah ramai berkumpul merekam pesawat Sichuan 8633 sebelum mendarat. Roda pesawat berhasil menyentuh landasan, namun terjadi masalah pada katup pembalik yang menyebabkan pesawat melaju lebih kencang, sedangkan batas landasan akan terlewat. Su Yisen terus menginjak pedal rem agar pesawat bisa berhenti, walaupun merusak roda, namun untungnya Liu berhasil memberhentikan pesawatnya dengan selamat. Pilot, para penumpang, dan semua tim yang terlibat pun terlihat senang dan mengucap syukur karena pesawat Sichuan 8633 bisa mendarat dengan selamat. Melalui mikrofon, Lu mengucapkan permintaan maaf karena tidak bisa membawa para penumpang ke Lhasa, tapi para penumpang tetap bertepuk tangan. Penerbangan ini tidak memakan korban walaupun ada beberapa orang yang terluka ringan. Mereka turun dari pesawat, namun para penumpang menunggu Kapten Liu. Mereka ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih. Lu dan Yisen masih berada di dalam kokpit. Kata Liu, kelak Yisen akan menjadi kapten yang hebat. Manajemen biro memasuki pesawat untuk melihat keadaan di dalam pesawat. Dia terkejut melihat kaca depan pesawat yang pecah, namun takjub karena kapten dan pilot lainnya bisa mengendarai pesawat itu sampai dengan selamat.
Sang kapten pun turun dari pesawat. Dia disambut dengan pujian dan terima kasih oleh para penumpang. Lu juga bisa pulang ke rumahnya untuk merayakan ulang tahun anaknya. Lalu para penumpang bisa melanjutkan perjalanan mereka dari Chengdu menuju Lhasa. 1 tahun kemudian, Lu dan kru pesawat Sichuan 8633 berkumpul untuk merayakan perayaan tahun kedua mereka menjadi tim.